visi kita untuk SMP Islam. Baik, kita sekarang menjadi guru yang hebat. Panggilannya guru hebat gitu. Di mana-mana guru hebat ya. Jadi setelah kita melaksanakan pemberi materi pembelajaran terhadap siswa, ini nanti ada di observasinya, penilaiannya. Yang pertama yang disampaikan adalah kata pendahuluan, inti, dan penilaian. Biasa sampaikan kepada guru ya. Kepala sekolah juga demikian, yang dinilai oleh pengawas sama, dan juga kalian bisa juga menilai siswa. Jadi ada ini kita kegiatannya 3 tadi, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, bahasa. Jadi di inti itu menyampaikan suatu tujuan. Tujuan tadi apakah sudah sampai kita? Kalau berjalan itu sampai ke batas, sampai ke batas. Kalau belajar juga habis pembelajaran. Tujuannya tentu sampai kepada visi dan misi kita. Apa misi kita umpamanya? Contohnya dalam pembelajaran SKI ya. SKI pembelajarannya umpamanya Islam masuk ke Indonesia, atau pengembangan Islam di Jawa. Misinya sampai kepada atau tujuannya kepada siapa-siapa yang akan menyampaikan wali songonya, atau tercapai dia lah. Kalau kita, tujuan kita tentu kepada visi misi sekolah kita, yaitu visi tidak panjang lebar saya menyampaikan, yaitu visinya coba apa presentasinya itu benar. Ini upaya indikatornya memperkomunikasikan visi dan misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran kita masing-masing. Ya, dimana kita memprioritaskan satuan pembelajaran ini, ya pusatnya adalah peningkatan kepada anak. Ya, jangan anak itu berjalan di tempat. Ya, ada peningkatannya, pengembangannya. Pengembangan itu tergantung kepada apa yang telah kita ajarkan. Kalau bisa kita ajarkan itu ada alat bantunya, ya. Terus apa itu visi dan visi? Visi dulu. Visi sekolah kita ini, ya, adalah cita-cita bersama kita untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan, guru satuan pendidikan, non pendidikan, atau pegawai. Itu memberi masukan kepada kita semua, ya, tentang misi ini apa yang bisa kita masukkan, ya, tentang agamanya apa, tentang budayanya apa, ya, itu. Nah, itu yang contohnya berdasarkan masukan. Nah, ini misi, caranya yang dilakukan suatu pendidikan dalam upaya mencapai visi tadi yang telah kita laksanakan, ya. Upaya kita dalam belajar satuannya itu adalah mencapai visi kita. Visi kita, ya, tentang apa tadi? Agama, agamisnya bagaimana. Kemudian terus saat melakukan analisis lingkungan belajar, visi misi dan tugas harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Nah, ya, kalau kita memberi pembelajaran kepada siswa,
Ya, visi kita tentukan dulu. Ya, tentukan visi kita, setelah itu baru kita arahkan kepada pembelajaran kita, menyesuaikan supaya apa? Supaya pembelajaran kita itu tercapai tujuannya. Tujuannya harus anak itu mampu dia, ya, mempilah-pilah, membeda-bedakan mana yang disebut wali songo, mana yang disebut dengan pengembangan agama yang lain, atau mana yang disebut dengan batas-batas pengembangan agama. Pamannya di Riau, mana pula batasnya. Nah, ini tentang SKI contohnya. Nah, yaitu tujuan pendidikan nasional. Bapak, tujuan pendidikan nasional tentu tidak lain tujuannya menyeluruh, apa ya, termasuklah visi kita tadi. Ya, visi kita apa dari visi ya, contoh visi kita. Visinya tidak ada contohnya. Oh, udah. Sebagai goal. Ya, ini tujuan kita. Visi kita, tujuan kita untuk mencapai, ya, waktu yang dekat, nih, waktu yang tertentu, jangka pendek, ya, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, ya. Pertama, unggul di bidang akademik, ya. Unggul anak itu yang kita tujuannya anak itu bisa unggul dalam bidang akademik, ya, akademik dalam pembelajaran. Apapun yang kita sampaikan kepada siswa kita, kepada anak kita, ya, kalau dia sudah unggul, dia akan menyerap apa yang telah kita sampaikan, diterimanya dengan baik. Tapi kalau dia tidur, belum begitu bisa untuk menyerap, belum tercapai akademiknya, ya. Akademik dalam pendidikan, pembelajaran. Yang kedua, disiplin. Ya, kedisiplinan kita, ya, terhadap anak kita, siswa kita. Ini sebenarnya kita yang memberi contoh pertama. Ya, kalau kita sudah memberi contoh yang terbaik, hasanah, ya, contoh hasanah itu yang baik para siswa tentang disiplinan. Kita manggil aja, kalau panggilan koi tidak boleh, panggil nama, ya. Disiplin dalam datang pagi. Masih ada banyak anak kita lagi yang belum jam sudah masuk, dia masih ada yang datang. Barangkali itu alasannya jauh, bisa kita terima, ya. Tapi bagi yang punya kendaraan tersendiri, itu diperkirakan 45 menit sudah sampai di sekolah kita. Jam 7.30 itu sudah berada di sekolah. Itu tentang kedisiplinan yang kita capai. Tercapai tidak dalam pembelajaran kita? Ya, agamanya bagaimana? Ya, agamanya, baca yasinnya baik tidak dalam baca yasinnya? Atau contoh yang baik itu terhadap kita. Kita memberi contoh itu, kita dulu mencontoh. Allah itu sangat melekat kepada orang, dia menyampaikan tapi dia tidak melaksanakan. Ini kita menyampaikan kepada anak kita salat berjamaah tapi kita tidak salat berjamaah. Ini tidak bisa tercapai tujuan kita. Ya, visi kita. Nah, itu contohnya. Kemudian kompetitifnya. Kompetitifnya itu, ya, di dalam segala apa yang telah dilaksanakan oleh dia, perlakuan dia, kelakuan dia terhadap kita bagaimana. Jadi itu dan misi itulah yang akan kita capai dalam waktu-waktu tertentu di dalam menyampaikan satuan
pendidikan kita di universitas masing-masing. Nah, ini yang kita usahakan ya dalam misi. Jadi dalam visi dan misi ini, inilah yang bisa kita laksanakan. Atau ada yang lagi kita tambah, nanti kita tambah. Atau kita kurangi, nanti kita kurangi visi. Visi ini. Ini yang dikatakan PR tadi. Kalau kita kurangi, ini. Kalau kita tambah, ini pula nanti. Supaya apa? Kita biar sedikit visi kita tapi tercapai. Ya. Mengapa visi kita banyak tapi tidak tercapai? Itu. Jadi cukup unggul aja dalam akademik tidak boleh, nggak masalah. Ya. Atau dalam bidang disiplin aja dulu bisa. Atau dalam agama, agamisnya bagaimana? Itu bisa satu. Jadi kalau banyak bisa kita untuk mencapai tujuan itu tidak ada masalah. Nah, bagus. Nah, ini visi. Kemudian misi kita lagi menyelenggarakan sistem pembelajaran yang efektif dan inovatif yang berorientasi pada pencapaian kompetensi sejajar dengan sekolah yang maju dan tetap mempertimbangkan profesi yang dimiliki peserta didik. Nah, ini ya, jadi kita harus berusaha kita. Kalau tidak tercapai yang disebut di sini mendekati pun jadi, ya mendekati untuk mencapai kompetensi itu. Nah, sekolah yang maju, bagaimana sekolah yang maju itu dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran menyampaikan supaya dia tercapai visi dia itu. Nah, ini yang kita laksanakan. Itu kalau tidak bisa seluruhnya nanti apa yang telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang maju itu, tapi kita sudah bisa untuk mendekatkan. Nah, ini pendekatan ya, dan tercapai itu kalau sudah mengarah ke sana sudah bisa tercapai. Ya. Kemudian menumbuhkan semangat keunggulan, ya, menumbuhkan semangat keunggulan kepada anak. Mulai dari pembelajaran pertama, kegiatan pertama kita dalam pembelajaran, kita sudah memberikan semangat kepada dia. Bagaimana memberikan semangat? Ya, ada yang bertepuk tangan, ada yang menyambung kalimat, itu memberi semangat namanya. Ya, ada yang berkata, apakah sudah makan atau sudah sarapan? Terserah, itu memberi. Tujuannya adalah kita memberi semangat itu jangan dia nanti terlena, supaya dia mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Ya, supaya tujuan keunggulan yang telah kita sampaikan dalam visi kita itu bisa terlaksana. Atau menumbuh semangat kompetensinya. Nah, berkompetensi dia, mengarahkan, memberi masukan, memberi kepada kawannya kompetensi. Ya, keteladanan dalam pengusahaan. Ya, keteladanan dalam pengusahaan ini barangkali belum lagi dalam usaha dia. Ini dia tahap belajar. Tapi sudah ada di ekonomi ini pembelajarannya. Ya, dalam ekonomi sudah ada arah untuk keteladanan dalam usaha. Ya, jadi usahakan dulu. Ya, ilmu dan teknologi juga, ilmu dan teknologi untuk menumbuhkan dan mengembangkan bakat siswa tersebut supaya dia kemana arah dia bakatnya, apakah arahnya keteladanan dan penguasaan ilmu dan teknologi, atau berkompetensi dia, atau berkeunggulan dia, atau unggulnya kita arahkan. Nah, ini kita arahkan tuh, karena supaya apa tujuannya dan visi ini bisa tercapai. Laksanakan proses pembelajaran teknologi. Nah, ini melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem teknologi. Sistem teknologi kita ini satu di antaranya yang bisa kita andalkan. Fokus kan?
ini bisa dilaksanakan, kalau bisa mau memakai pakai, tapi ini tidak semua kita gantian ya. Kalau bisa ada pamannya kita gambar-gambar ini dengan contoh dan gambar itu bisa dia mengerti cepat ya. Melaksanakan dari pembelajaran teknologi informatika dan mengantar bahasa dengan mengantar bahasa yang baik. Terus tujuan dari sekolah kita tadi, itu tujuan tidak lain tidak bukan visi, kembali kepada visi tadi. Mengacu pada visi dan visi sekolah serta tujuan. Jadi umum pendidikan dasar, tujuan sekolah dalam mengembangkan pendidikan ini adalah sebagai bentuk satu, menjadi sekolah yang diakui dan perhitungkan, yang diperhitungkan kita ya lebih bagus, lebih maju untuk meningkatkan daripada supaya kita bisa lebih unggul, lebih diperhitungkan lagi. B, menjadi sekolah yang seluruh komponen sekolah memahami dan terampil memakai program komputer. Ini masalah pula di bidang kita. Seluruh warga sekolah harus memahami ya, harus terampil memakai program komputer. Ini terutama kepala aja belum terampil lagi ya. Itu masalah itu yang tidak tercapai itu. Kalau untuk guru yang lain, insya Allah saya tidak ragu ya, dalam pemakaian ini apalagi untuk teknologi atau memakai program komputer sesuai dengan bidang dan fungsi kita masing-masing. Kita memakai komputer itu ya, kita komputer kekurangan. Kita dituntut untuk memakai komputer kekurangan, itu bermasalah ya. Tapi kita berusaha ya untuk kedepannya paling tidak satu orang satu guru memegang komputer. Ini jangan lagi nanti besok kita saya lagi ya kan. Ini kita kemarin sudah dapat 4, tahun ini juga dapat 4 dari 8 misalkan, apalagi insya Allah ya. Ini yang ketiga, menjadikan sekolah memiliki sistem manajemen yang transparan dan informasi. Transparan itu melihatkan tahu kita seluruhnya, seperti dana bos tahu kita, saya tidak akan minum berjerat bahwa saya yang kena kan. Sebenarnya ada yang yang tidak kita ketahui, tapi bagi saya harus diketahui seluruhnya bagi guru. Nanti supaya apa? Ini kalau ada nanti keteledoran, bisa dia membantu bersama-sama. Bapak ini ada tuh benar bisa jadi itu manajemennya bagus. Insya Allah kita tentang manajemen di sekolah kita, alhamdulillah transparan, informasi yang dan komputerisasinya. Dan sekarang ini menjadi sekolah serta sarana dan prasarana. Sarana itu prasarana ya. Maju ya. Ini siapa di sekarang ini? Ini siapa ya? Apa kekurangan sarana kita sudah nampak. Kelas pertama ini juga menjadi masalah. Kalau dibuat dulu sekolah lokal 2 lokal mungkin nggak siap nih, tapi karena ada bangunan besar kita tidak sampai sekarang dulu ya. Sudah berusaha kita untuk mencari donatur. Alhamdulillah kemarin sudah mau, ternyata gagal lagi karena dia tidak boleh hiasan, harus hiasan yang ya terberhenti lagi. Pukul dapat 2 lokal kemarin tidak jadi ya. Jadi prasarananya, sarana dan prasarana pembelajaran bukan lokal. Pertama termasuk tadi alat bantu kita
Kalau bisa kita memerlukan alat bantu, kalau Bapak umpamanya mengembangkan agama Islam Jawa, siapa yang mengembangkan Wali Songo? Oh, gambar Wali Songo itu di mana dia? Di Demak, mana Demak itu? Tengok kan, ini foto Demak. Itu sarananya, ya kita usahakan. Nah, ini dalam Islam. Dasarnya tadi pembelajaran yang berbasis pada teknologi, itu basisnya teknologi tentang komputer juga airnya ujung-ujungnya. Dengan adanya apa ini, kalau lengkap sekolah kita ini sebenarnya kita bisa mencapai tujuan kita. Visi kita itu bisa kita capai, tapi lengkap, ya tidak kekurangan. Ini kita banyak kekurangan. Itu masalahnya yang terjadi pada kita. Nah, tapi kita tidak akan mundur, ya tidak akan berhenti, tetap kita untuk berusaha mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah kita itu. Terus ada lagi topik diskusi. Ini tadi sudah sampaikan sepanjang lebar itu menurut kemampuan sementara, ya tentang diskusi kita masalah pembelajaran kita dan cara yang akan dicapai dalam visi dan misi kita. Nah ini terpaksa kalau ada bantuan apa lagi kan, kertas apa, kasih kertas apa-apa yang bisa ditulis nanti. Khusus tentang pembelajaran kita masing-masing yang diarahkan kepada visi misi. Tidak lama lagi gua di 5 menit. Tanpa ada pengawas. Tanpa oleh pengawas, agar kita melaksanakan misalnya menilai observasinya. Jadi penilaian ini ya tidak guru saja, semua warga sekolah mendapat penilaian. Bagaimana kita mencapai supaya kita lebih unggul nih? Kemana kita arahkan isinya deh? Olahraga, kita unggulkan olahraga apa namanya? Gitu. Bagaimana cara lengkapi alat, sarana dan prasarana? Ya sarana. Iuran umpamanya Jula 10 juta terima satu orang terima sekali terima. Beli mobil untuk apa? Untuk DP. Pakai mobil kita unggul dalam benar gimana? Itu bisa jadi heran orang yang tak SMP kan pakai mobil ini semua. Padahal utang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada pun pertanyaan daripada diskusi kita hari ini, yaitu apakah program yang sedang berjalan di sekolah kita sudah selaras dengan visi misi pendidikan instansi kita? Alhamdulillah, sebagian sudah ada yang selaras. Contohnya saja disiplin sudah mulai kita melaksanakan disiplinnya, baik kita ataupun siswa-siswinya. Kemudian ada lagi disiplin, kemudian
agamis. Kemudian kompetitif bagian agamisnya kita sudah mulai kemarin melaksanakan sholat berjamaah, ya kan? Berarti itu sudah kita jalani. Tapi ada juga yang tidak selarasnya apa? Yang tidak selarasnya adalah bagian sarana kita yang begitu banyak masih kurang, baik itu komputer lah terutama, ya kan? Kalau seandainya kita untuk melaksanakan pembelajaran, contohnya bagi kami lah ya, untuk bahasa Inggris, tentu nanti eh, misalnya kalau seandainya siswa-siswi itu ada minimalnya satu lah dalam satu kelompok, ya kan, ada komputernya ataupun laptopnya, kita bisa bagi dalam satu kelompok itu satu, kemudian berarti nanti kita mengerjakannya langsung saja di situ gitu. Nah, berarti itulah kekurangannya yang bagian sarananya kalau bagi pendapat saya ya. Tapi bagi pendapat kawan yang lain mungkin masih ada yang lainnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Nanti kalau ada boleh. Tadi sudah disampaikan oleh saudara kita tentang tujuan kita dalam pembelajaran. Barangkali sudah dijawab oleh sebagian panitia. Tentang misi tadi, ya keunggulan tadi disiplin, alhamdulillah ya kita sudah menyampaikan. Agama sudah mulai dengan baca yasin, sholat berjamaah. Tapi itu seharusnya kita tambah dalam agamis ini, dibuat buku kontrol. Buku kontrol ini dikontrol siswa kita itu ya seperti pada minggu kita perpisahan ini masukkan ke komputer ya. Kita sebenarnya jalan untuk mencari komputer itu sudah banyak, bisa ya, tapi tergantung kita bersama setuju atau tidaknya. Kalau dipikirkan duit banyak, orang luar itu keluar dia sekolah lebih daripada itu ya, dibayar apa kan dia bantah, tapi sampai kepada kita orang tua itu bantah karena kebiasaan di daerahnya masing-masing. Jadi dia kalau kita uraikan kepada dia, sebenarnya untuk mencapai suatu tujuan itu sarana inilah yang lebih penting. Sarana. Jadi sarana kita ini kurang pak, ini kurang bu. Nah, bagaimana cara? Kemarin sudah ya pak, maka itu dapat minta kemarin kan, besok kan dapat apa itu? Itu dulu jawabannya. Jadi ya disiplin, agamanya sudah disiplin, alhamdulillah. Ya tinggal lagi tambahan-tambahan. Ya, itu yang bisa. Bajul kayak gitu. Yang lain? Sudah belum? Ada lagi, kurang lagi. Tapi tentang sarana. Semuanya ada sarana. Baik, saya juga akan tentang sarana dan prasarana juga ya Bapak Ibu. Jadi kemarin kan saya sudah melakukan observasi di kelas 7. Jadi di RPP tersebut alat bahannya itu laptop dengan infocus. Sedangkan di kelas 7 itu tidak ada aliran listrik. Jadi bagaimana saya mau memasang infocus di kelas tersebut? Jadi caranya itu hanya dengan di print gambar tersebut supaya anak-anak bisa lihat gambarnya. Apalagi di pelajaran IPS ini banyak kami mencontoh-contohkan gambar-gambar, apalagi seperti daerah-daerah dan juga kerajaan-kerajaan seperti apa itu kerajaan Mataram kuno, Mataram Hindu, banyak sekali Bu. Jadi memang sarana prasarana kita tadi itu yang tidak ada untuk supaya visi misi kita ini terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kita buat itu aja nanti besok tali panjang itu berapa meter, 100 meter sampai ke sana supaya tujuan kita itu tercapai.
Nah, kalau tercapai tidak masalah, tapi kita usahakan unggul lah. Nah, bisa kami tadi itulah contohnya, tadi Bapak beri contoh madrasah Suluk tadi, cuman religi, wisata religi yang usahakan. Ada pergi ke Medan, ada pergi ke Karana, ada pergi ke Sumber, itu religi ada perjalanan. Nah, dalam itu dia misi sampaikan oleh dia di dalam perjalanan ini. Besok kita suruh 10 hari. Akhirnya banyak orang masuk. Nah, itu tujuannya. Tujuannya itu tujuan kita. Karena tadi berapa buat tujuan kita? Bisa paling tidak anak itu bisa menjadi atau sekolah kita diakui, ya, diperhitungkan di tingkat kabupaten, itu tujuan kita. Kalau sudah kita diperhitungkan di tingkat kabupaten, berarti kita yang unggul itu. Nah, ini unggul. Tapi ada baiknya kalau kita tidak unggul ini. Kalau kita unggul, orang kabupaten itu sering datang ke kita. Nah, kan kita orang hebat katanya kan datang, ya. Nah, tapi kalau kita tidak ada keunggulan, umpamanya jangan di tempat biasa-biasa saja, orang kabupaten itu malas pula datang ke sini. Nah, biasa juga kan. Nah, jadi usahakan kita menjadi yang diakui dalam atau diperhitungkan itu tujuan kita, ya. Nah, sekolah seluruhnya memahami, tampil memakai program, itu tujuan, paham dengan apa yang dipakai, program yang akan kita laksanakan. Nah, jadi program kita membaca Yasin. Apa tujuan baca Yasin itu? Nah, itu dulu. Ada lagi yang lain? Tak ada lagi dah, aku mau di sini minta tanda tangan lupa. Salam. Dan dua aja. Udah kan, dua aja. Jadi itu dalam pemaparan pembicaraan kita mempresentasikan apa yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kita ini ke depannya sesuai dengan pembelajaran kita. Apakah yang telah kita ajarkan, kita laksanakan, kita contohkan bisa tercapai? Apakah dekat, apa mendekati, atau masih jauh? Kita usahakan dengan semua mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangan. Ya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.